Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diang Reni dari kelas 2B dengan NPM 25782336. Di sini saya akan menjelaskan modul 11 yaitu tentang pengalamatan IPv4. Di sini saya ditugaskan dalam materi 11.1 yaitu struktur alamat IPv4. Yang pertama, 11.1.1 yaitu ada bagian jaringan dan host. Alamat IPv4 adalah alamat hierarkis 32 bit yang terdiri dari bagian jaringan dan bagian host. Dan saat menentukan bagian jaringan versus bagian host, kita tuh harus melihat aliran 32 bitnya. Contohnya seperti yang ditunjukkan pada gambar di layar ini. Dan bit dalam bagian jaringan alamat harus identik untuk semua perangkat yang berada di jaringan yang sama. Dan bit adalah bagian dari host alamat harus unik untuk mengidentifikasi host tertentu dalam jaringan. Kemudian 11.1.2 yaitu subnet mask, yaitu ada alamat IPv4. Ini adalah alamat IPv4 yang unik dari host. Kemudian subnet mask itu digunakan untuk mengidentifikasi bagian jaringan atau host alamat IPv4. Kemudian di sini ada contoh gambar konfigurasi IPv4 pada komputer Windows. Dan subnet mask IPv4 itu digunakan untuk membedakan bagian jaringan dari bagian host alamat IPv4. Ketika alamat IPv4 ditetapkan ke perangkat, subnet mask itu harus digunakan untuk menentukan alamat jaringan ke perangkat kita. Kemudian ini ada contoh gambar subnet mask 32 bit, format desimal dan biner putus-putusnya. Kemudian untuk mengaitkan alamat IPv4 dengan subnet mask, contohnya ada pada layar ini, alamat IP-nya dan subnet mask-nya. Kemudian 11.1.3 yaitu panjang awalan. Panjang awalan adalah jumlah bit yang diatur ke satu dalam bentuk subnet mask dan akan ditulis dalam notasi garis miring atau slice dan diikuti dengan jumlah bit yang diatur ke satu. Ini contoh membandingkan subnet mask dan panjang awalan. Subnet masknya ada 255.0.0.0 dan alamat 32 bitnya 1111111 0000000000000/8. Kemudian ada 255.255.0.0 panjang awalannya itu /16. Kemudian 255.255.255.0 panjang awalannya /24 dan seterusnya. Dan saat mewakili alamat IPv4 menggunakan panjang awalan, alamat IPv4 itu ditulis diikuti dengan panjang awalan tanpa spasi. Contohnya 192.168.10.10.255.255.255.0 dan akan ditulis 192.168.10.10/24 dan /24 itu tuh adalah awalan, yaitu subnet mask yang 255.255.255.0 itu. Kemudian 11.1.4 yaitu menentukan jaringan logis N. N logis adalah salah satu dari 3 operasi boolean yang digunakan dalam logika boolean atau digital. Dua lainnya itu ada OR serta NOT. Dan operasi N itu digunakan dalam menentukan alamat jaringan. Logis N adalah perbandingan 2 bit yang menghasilkan hasil yang ditunjukkan seperti 1 N1 hasilnya 1, 0, N1 hasilnya 0,
1 and 0 hasilnya 0, dan 0 and 0 hasilnya 0. Dalam logis digital, 1 itu mewakili true dan 0 itu mewakili false. Kemudian untuk alamat host IPv4 192.168.10.10 yaitu alamat host dalam format desimal dan biner putus-putus. Kemudian ada subnet mask 255.255.255.0 yaitu host dalam format desimal dan biner putus-putus juga. Kemudian untuk alamat jaringan 192.168.10.0 yaitu operasi AND logis antara alamat IP dan subnet mask yang menghasilkan alamat jaringan IPv4 yang ditampilkan dalam format desimal dan biner bertitik. Contoh gambarnya seperti ini. Kemudian 11.1.6 yaitu alamat jaringan, host, dan siaran. Dalam setiap jaringan ada 3 jenis IP. Yang pertama itu alamat jaringan, kedua alamat host, ketiga itu alamat siaran. Dari sini ada topologi gambar ketiga jenis alamat yang akan diperiksa. Kemudian ada alamat jaringan. Alamat jaringan itu adalah alamat yang mewakili jaringan tertentu. Perangkat memiliki jaringan itu jika memenuhi 3 kriteria. Yang pertama itu memiliki subnet mask yang sama dengan alamat tujuan. Yang kedua itu memiliki bit jaringan yang sama dengan alamat jaringan seperti yang ditunjukkan oleh subnet mask. Kemudian terakhir itu terletak di domain siaran yang sama dengan host lain dengan alamat jaringan yang sama. Kemudian ada alamat jaringan host dan siaran. Di sini ada contohnya. Subnet mask 255.255.255.0 atau kita pakai /24. Porsi jaringannya itu 255 itu satunya ada 8, semuanya itu ada 8 dan 0 juga ada 8. Kemudian ada alamat jaringan 192.168.10.0 atau /24. Contohnya yang ada di layar ini. Kemudian alamat host. Alamat host adalah alamat yang dapat ditetapkan ke perangkat seperti komputer host, laptop, ponsel pintar, serta kamera web, printer, router, dan lain sebagainya. Dan bagian host dari alamat adalah bit yang ditunjukkan oleh 0 bit di subnet mask. Dan alamat host dapat memiliki kombinasi bit apapun di bagian host kecuali semua 0 bit. Kemudian ada alamat host pertama dan terakhir. Yang pertama, alamat host pertama. Host pertama itu dalam jaringan memiliki semua 0 bit dengan bit terakhir paling kanan sebagai 1 bit. Dalam contoh 192.168.10.1/24. Kemudian ada last host address. Sebentar, kita translatein dulu. Ini. Alamat host terakhir yaitu dalam jaringan ini memiliki semua 1 bit dengan bit terakhir dan paling kanan sebagai 0 bit. Contohnya 192.168.10.254/24. Kemudian ada alamat siaran yaitu alamat yang digunakan ketika diperlukan untuk menjangkau semua perangkat di jaringan IPv4. Contohnya seperti alamat siaran jaringan itu memiliki 1 bit dan di bagian host seperti yang ditentukan oleh subnet mask. Dan alamat jaringan adalah 192.168.10.255/24
dan alamat siaran itu tidak dapat ditetapkan ke perangkat. Mungkin segitu saja yang dapat saya jelaskan pada materi 11.1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Perkenalkan, nama saya Ananda Haris Mahmadi dengan NPM 2578-232 dari kelas 2B. Di sini saya akan melanjutkan, yaitu tentang di modul 11 ya, pengalaman IPv4. Jadi di sini saya akan langsung masuk ke 11.2 yang dimana ada IPv4, unicast, broadcast, dan multicast. Unicast di sini adalah yang memiliki alamat IP tujuan. Di sini merupakan alamat unicast yang ditujukan ke satu penerima alamat. Alamat IP sumber hanya dapat berupa alamat unicast karena paket hanya dapat berisi dari satu sumber. Itu. Nah, hal ini berlaku terlepas dari apakah alamat IP tertuju adalah unicast, broadcast, atau multicast. Putaran animasi. Oh, ini enggak ya, teman-teman. Kita lanjut ke 2.2 siaran. Transmisi siaran mengacu pada perangkat yang mengirimkan pesan ke semua perangkat di jaringan dalam komunikasi satu ke semua. One to many ya. Paket siaran memiliki alamat IP tujuan dengan semua angka 1 di bagian host atau 32 bit 1. Paket siaran harus diproses oleh semua perangkat dalam dominan siaran yang sama. Dominan siaran mengidentifikasi semua host pada segmen jaringan yang sama, teman-teman. Jadi siaran itu berupa siaran terarah atau terbatas yang ditujukan pada siaran-siaran tersebut. Lanjut ke multicast. Multicast ini adalah transmisi multicast mengurangi lalu lintas dengan memungkinkan sebuah host mengirimkan satu paket ke sekumpulan host terpilih yang berlangganan grup multicastnya. Paket multicast adalah paket dengan alamat IP tujuan yang merupakan alamat multicast. IPv4 telah mencadangkan alamat 224.0.0.0 hingga 239.255.255.255 sebagai rentang multicastnya. Jadi host yang menerima paket multicast tertentu disebut dengan nama klien multicast. Klien multicast menggunakan layanan yang diminta oleh program klien untuk berlangganan grup multicastnya. Jadi setiap grup multicast diwakili oleh satu alamat tujuan multicast IPv4. Ketika sebuah host IPv4 berlangganan ke sebuah grup multicast, host tersebut memproses paket yang ditujukan ke alamat multicast ini, dan paket yang ditujukan ke alamat unicast yang dialokasikan secara unik untuknya. Nah, di sini ada protokol routing seperti OSPF ya, menggunakan transmisi multicast. Misalnya, router yang diaktifkan dengan OSPF berkomunikasi satu sama lain menggunakan alamat multicast OSPF yang dicadangkan, yaitu 224.0.0.5. Hanya perangkat yang aktif dengan OSPF yang akan memproses paket-paket ini dengan 244 dan seterusnya sebagai alamat IPv4 tujuan. Semua perangkat lainnya akan mengabaikan paket-paket ini. Jadi hanya paket tertentu yang bisa ditandai sebagai multicast. Baik, saya Mahmud Al-Hasan akan menjelaskan bagian 11.4 yaitu network segmentation. Pertama, di sini adalah
broadcast domain, dan juga segmentation. Di dalam sebuah jaringan internet LAN, perangkat sering sekali mengirimkan pesan broadcasting, yaitu untuk menemukan perangkat yang lain ataupun layanan lainnya dengan misalnya menggunakan protokol ARP ataupun DHCP untuk mendapatkan konfigurasi IP. Ketika sebuah switch menerima paket broadcast, switch tersebut akan meneruskan ataupun menyebarkan pesan itu ke semua port, kecuali port tempat pesan itu masuk, yang berarti pesan broadcast akan menyebar ke seluruh perangkat yang saling terhubung. Area di mana pesan broadcast ini menyebar disebut sebagai broadcast domain. Ini dia contohnya switch, dia akan menyebarkan seluruh pesannya ke semua yang terhubung dengan dia. Dan disinilah router memainkan peran yang penting. Berbeda dengan switch, router tidak akan meneruskan paket broadcast. Ketika router menerima paket broadcast pada salah satu portnya, misalnya di sini kan gigabit 0 per 0, maka pesan tersebut akan berhenti di situ dan tidak akan dilempar ke jaringan yang lainnya. Oleh karena itu, setiap antarmuka pada sebuah router berfungsi sebagai pembatas yang membagi dan mensegmentasi jaringan menjadi broadcast domain yang terpisah. Lanjut lagi, 11.4.2 Problem with large broadcast domain. Sebuah broadcast domain yang terlalu besar dapat menimbulkan masalah yang serius bagi jaringan. Sebagai contohnya, jika sebuah LAN menghubungkan 400 pengguna sekaligus dalam satu domain, maka ratusan perangkat tersebut akan menghasilkan lalu lintas broadcast yang sangat padat. Hal ini akan memperlambat operasi jaringan secara keseluruhan, karena setiap perangkat akan dipaksa untuk menerima dan memproses setiap paket broadcast yang lewat, meskipun pesan itu sebenarnya bukan untuk mereka. Dan solusi untuk masalah ini, solusi untuk masalah ini adalah dengan mengurangi ukuran jaringan melalui proses yang disebut sebagai subnetting. Subnetting memecah suatu broadcast domain besar menjadi ruang-ruang jaringan yang jauh lebih kecil, yang disebut dengan subnet. Misalnya jaringan yang tadinya berisi sekitar 400 pengguna dibagi menjadi dua subnet terpisah, antarmuka dibagi menjadi dua subnet terpisah melalui antarmuka router yang berbeda. Gigabit 0 ini ada gigabit 1 gitu. Dengan pisahin ini, maka pesan broadcast yang terjadi di LAN 1 hanya akan menyebar di LAN 1 saja dan tidak akan menyeberang ataupun mengganggu perangkat di LAN kedua. Adapun beberapa alasan utama mengapa segmentasi jaringan atau broadcast sangat penting dilakukan oleh administrator jaringan, yaitu adalah untuk meningkatkan performa. Subnetting mengurangi lalu lintas jaringan secara keseluruhan, sehingga jaringan beroperasi lebih cepat dan juga efisien. Yang kedua yaitu keamanan, yaitu memungkinkan penerapan kebijakan keamanan seperti membatasi subnet tertentu agar tidak berkomunikasi dengan subnet lain secara sembarangan. Yang ketiga yaitu membatasi masalah, mengurangi jumlah perangkat yang terdampak jika terjadi kesalahan pada konfigurasi jaringan, sehingga masalah perangkat keras ataupun perangkat lunak atau serangan berbahaya yang menyebabkan badai broadcast seperti broadcasting cuma terjadi di area ini aja dan nggak nyebar ke area yang lainnya gitu. Ada beberapa cara, ya sini reason of segment network. Ada beberapa cara untuk mengelompokkan perangkat ke dalam sebuah subnet. Salah satunya adalah yang paling umum adalah subnet berdasarkan lokasi. Sebagai contohnya adalah pada sebuah gedung perkantoran, administrator jaringan dapat mengalokasikan satu subnet khusus untuk setiap lantai. Lantai 1 menggunakan jaringan LAN pertama, lantai 2 menggunakan jaringan LAN kedua, dan juga seterusnya. Memahami dan juga merancang sistem subnet ini adalah keterampilan fundamental yang wajib dimiliki untuk mengelola jaringan yang jadi sehat. Ataupun juga di subnet berdasarkan grup. Sini ada yang bagian sebelah kiri, terus ada lagi yang kiri bawah. Subnetting berdasarkan grup, yaitu fungsinya
yaitu untuk bagian administrator, untuk bagian siswa, akuntansi, dan sumber daya manusia. Ini bisa dibagi kayak tingkatannya gitu, seperti kepala sekolah, guru-guru, dan murid. Dan ataupun juga berdasarkan tipe perangkatnya. Misalnya untuk subnet LAN pertama itu untuk host doang. Subnet LAN kedua ya cuman untuk printer atau perangkat yang tidak ini amat gitu. Printer, mesin fotokopi, pengecut kertas atau speaker. Lalu perangkat ketiga untuk sebuah server utama. LAN ketiga untuk server utama. Seperti itu. Sekian saja dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haikal Pasya dari PRI 2B. Di video kali ini saya akan mengerjakan tugas jaringan komputer presentasi chapter 11. Chapter 11 ini berjudul pengalamatan IP ya. Jadi saya akan mempresentasikan di modul 11.5 melakukan subnetting pada IP4 network. Saya ubah dulu ke bahasa Indonesia. Jadi yang pertama 11.51 subnet pada batas oktet. Pada topik sebelumnya, jadi telah mempelajari beberapa alasan bagus untuk melakukan segmentasi jaringan. Jadi kita juga mempelajari bahwa segmentasi jaringan disebut subnetting ya. Jadi subnetting adalah keterampilan penting yang harus dimiliki saat mengelola jaringan IPv4. Mungkin awalnya agak menakutkan, tetapi akan jauh lebih mudah dengan latihan ya. Subnet IPv4 dibuat dengan menggunakan satu atau lebih bit host sebagai bit jaringan. Hal ini dilakukan dengan memperluas subnet mask untuk meminjam beberapa bit dari bagian host alamat untuk membuat bit jaringan tambahan. Jadi semakin banyak bit host yang dipinjam, semakin banyak subnet yang dapat didefinisikan semakin banyak bit yang dipinjam untuk meningkatkan jumlah subnet. Semakin dikit jumlah host per subnet. Jaringan paling mudah dibagi menjadi subnet pada batas oktet 8, 16, dan 24. Tabel tersebut mengidentifikasi panjang prefix ini. Ini masih subnet pada batas oktet. Bisa dilihat di sini. Untuk memahami bagaimana pembagian subnet pada batas oktet dapat bermanfaat. Pertimbangan contoh berikut. Asumsikan sebuah perusahaan telah memilih alamat privat 10.0.0.0/8 sebagai alamat jaringan internalnya. Alamat jaringan tersebut dapat menghubungkan 16.777.214 host dalam satu domain siaran. Jelas memiliki lebih dari 16 juta host pada satu subnet bukanlah hal yang ideal. Perusahaan dapat melakukan subnetting lebih lanjut pada alamat 10.0.0.0/8 pada batas oktet /16. Seperti yang ditunjukkan pada tabel ini, akan memberi perusahaan kemampuan untuk mendefinisikan hingga 256 subnet, yaitu 10.0.0/16, terus 10.255.0/16. Dengan setiap subnet mampu menghubungkan 65.000 host ya, 65.534 host. Ini subnetting jaringan menggunakan /16. Kemudian ini subnetting jaringan 10.0.0.08 menggunakan awalan /24. Oke, kemudian di modul 11.5.2 subnet dalam batas oktet. Contoh-contoh yang ditunjukkan sejauh ini meminjam bit host dari prefix jaringan umum /8, /16, dan 24. Namun subnet dapat meminjam bit dari posisi bit host manapun untuk membuat mask lain.
Sebagai contoh, 5 jaringan /24 umumnya dibagi menjadi subnet menggunakan panjang prefix yang lebih panjang dengan meminjam bit dari oktet keempat. Hal ini memberikan fleksibilitas tambahan kepada administrator saat menetapkan alamat jaringan ke jumlah kecil perangkat lain. Ini ini subnet A/24 jaringan. Ya ini. Untuk setiap bit yang dipinjam pada oktet keempat, jumlah subjaringan yang tersedia menjadi 2 kali lipat, sementara jumlah host per host per sub jaringan berkurang. Oke, ini video. Oke, ini mungkin cukup dari video kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Iman Aini dengan NPM 2578201. Di video kali ini saya akan mempresentasikan modul 11 pengalamatan IPv4, tepatnya pada 11.6, yaitu subnet awal /16 dan /18. Oke, kita langsung aja masuk ke materinya. Nah, jadi bayangkan sebuah alamat IP itu terdiri dari 32 kotak kecil yang berjajar. Setiap kotak hanya berisi angka 0 atau 1. 32 kotak ini dibagi menjadi 4 bagian yang disebut oktet, di mana setiap bagian punya 8 kotak. Dalam subnetting, kita tidak menambah kotak kita hanya memberi label baru pada kotak yang sudah ada. Nah, misalnya mana yang menjadi bagian network dan mana yang menjadi bagian host. Oke, sekarang apa yang terjadi jika kita melakukan subnetting? Nah, kita melakukan proses yang disebut peminjaman bit. Nah, perhatikan pada area host bagian yang masih kosong. Nah, jika kita ingin memecah jaringan besar menjadi beberapa subnet, kita harus mengambil beberapa kotak di sisi kiri area host. Lalu kita ubah fungsinya menjadi bagian network. Misalnya, jika kita punya jaringan /16, artinya 16 kotak pertama sudah dikunci sebagai network. Jika kita butuh subnet baru, kita pinjam 1 bit dari sisi host. Sekarang, bit tersebut berubah statusnya menjadi bagian dari network. Inilah kenapa angka prefiksnya naik menjadi /17. Nah, aturan mainnya itu sangat matematis. Setiap satu kotak yang kita ambil, kita mendapatkan 2/1 atau 2 pilihan subnet baru. Kalau kita ambil 2 kotak, kita dapat 2/2 atau 4 subnet. Nah, begitu seterusnya. Nah, sekarang mari kita ambil contoh nyata. Nah, semisal kita mempunyai jaringan 172.116.0.0 dengan prefix /16. Nah, kita ingin membagi menjadi 4 subnet terpisah. Sesuai rumus yang telah kita pelajari tadi, kalian mendapatkan 4 subnet. Nah, kita butuh 2 N sama dengan 4, di mana N itu kita cari yang dimana hasilnya itu akan menjadi 4. Berarti N itu 2 dong. Nah, kita harus meminjam 2 bit dari area host. Jadi, prefix asli /16 itu kita tambah 2 menjadi /18. Seperti itu.
Nah, karena tadi kita meminjam 2 bit, setiap subnet yang sekarang kita miliki sisa bit host yang lebih sedikit, yaitu 14 bit saja. Nah, inilah alasan kenapa jumlah host di setiap subnet akan berkurang drastis dibandingkan jaringan awal. Sekarang, bagaimana kalau kita mempunyai jaringan seselapan? Nah, jaringan seselapan ini biasanya digunakan di jaringan perusahaan besar, skala besar seperti itu. Nah, misalnya kita mempunyai 24 bit kosong di area host. Bayangkan betapa luasnya ruangan tersebut. Jika kita butuh 1000 subnet, kita harus meminjam 10 bit. Kenapa 10 bit? Karena 2 pangkat 9 itu hanya 512. Itu tidak cukup untuk 1000 subnet. Nah, kita memerlukan 2 pangkat 10 biar menjadi 1024. Yang artinya kita punya cukup ruang untuk 1000 subnet tersebut. Nah, setelah kita meminjam 10 bit, prefix kita berubah menjadi seselapan menjadi 18. Yang awalnya seselapan menjadi 18 karena kita meminjam 10 bit. Nah, perubahan ini terjadi di oktet kedua dan ketiga. Nah, setiap subnet yang kita buat dari sini akan memiliki jumlah host yang sangat besar, yaitu 2 pangkat 12 dikurang 2. Kita kurang 2 karena kenapa kurang 2? Karena satu alamat adalah ID jaringan dan satu lagi adalah alamat broadcast yang tidak bisa digunakan oleh perangkat. Mungkin cukup penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, di sini perkenalkan dulu, nama saya Ska Maulia dengan NPM 25782112 dari kelas RI 2B. Nah, di sini saya akan melanjutkan materi 11.7 yaitu subnet format recruitment. Yang dimana di 11.7.1 sini kita akan melihat si subnet private versus public IP4 address. Nah, di dalam jaringan perusahaan itu terdapat jaringan si intranet dan DNS ini ya. Nah, intranet itu merupakan jaringan internal perusahaan sehingga perangkatnya itu menggunakan alamat IP4 address, sedangkan DNS berisi server yang dapat diakses dari internet sehingga biasanya itu menggunakan alamat IP4 pabrik. Nah, di gambar ini terdapat jaringan intranet dan juga DNS, yang dimana routernya ini sebagai penghubung dari si internet ke jaringan intranet dan juga ke DNS ini ya. Nah, si alamat private itu dapat digunakan dengan bebas karena ruang alamatnya itu cukup besar. Contohnya tuh ini ya, jaringan 10.0.0.0/8 dapat dibagi menggunakan prefix /16 ini ya. Nah, subnet yang terbentuknya itu dari 10.0.0.0/16 dan sampai ke 10.255.0.0/16. Nah, setiap hostnya ini, setiap subnetnya itu dia dapat menampung 65.534 host. Lalu di sini juga dijelaskan ya, kalau ini kan UTKN 24. Kalau 24 itu dia dari yang 10.0.0.0/24 dia sampai ke 10.255.0/24. Ini dia bisa menampung satu subnetnya itu 254 host.
Nah, kalau untuk si DMS ini dia kan menggunakan si alamat IPv4 publik. Jadi si jumlah alamat IPv4 publik itu kan sangat terbatas, karena itu dia menggunakan VLSN nih, atau Variable Subnet Length Masking, yaitu penggunaan ukuran subnet yang disesuaikan dengan kebutuhan setiap jaringan agar tidak boros ya. Lalu pada 11.7.2 kita akan meminimalkan host IPv4 address dan maksimalkan si subnet. Jadi dalam menentukan si subnet itu, administrator itu harus memperhatikan jumlah subnet dan jumlah host yang dibutuhkan. Jadi jumlah host yang dapat jumlah host itu dapat dihitung dengan menggunakan rumus ini ya, 2 pangkat n min 2. Jadi n itu adalah si networknya ya. 2 itu dia dikurangin si satunya network, satunya itu broadcast. Nah, di sini ada subnetting /24 net. Ya, jaringan /24. Nah, di dalam tabel subnetting jaringan 24 ini terlihat nih bahwa semakin besar angka prefixnya, maka semakin banyak subnet yang dihasilkan. Tetapi jumlah host pada setiap subnetnya semakin sedikit. Nah, di prefix /25 itu dia menghasilkan 2 subnet dengan 126 host. Ini subnet masknya yaitu 255.255.255.128 dan subnet mask dalam bentuk binary yang ini adalah N ini sebagai networknya dan H ini sebagai hostnya. Host yang bisa digunakan ini, jadi ini hanya 100, kan tadi kalau ini 1 berarti dia 128 dikurang 2, jadinya 126 host yang dapat digunakan subnetnya. Begitu pula untuk si prefix /26, dia menghasilkan 4 subnet dengan 62 host yang dapat digunakan. Lalu subnet masknya ini 255.255.255.192, lalu ini dalam bentuk binary-nya. Lalu untuk yang /27 dia subnet masknya adalah 255.255.255.224. Lalu dia subnet yang bisa digunakan menghasilkan 8 subnet dan dengan 30 host yang dapat digunakan. Lalu untuk /28 dia menghasilkan 16 subnet dengan 14 host yang dapat digunakan. Untuk yang /29 dia menghasilkan 32 subnet dengan 6 host. Lalu yang /30 dia menghasilkan 64 subnet dengan 2 host. Jadi si traffic itu harus dipilih sesuai kebutuhan agar tidak terlalu banyak alamat host yang terbuang dan masih tersedia ruang untuk perkembangan jaringan. Sini ada contoh untuk efisiensi IPv4 subnet ya. Nah, di contoh ini kan perusahaan itu menggunakan jaringan 172.16.0.0/22 dengan /22 ya, prefixnya 22. Lalu si prefix 22 ini kan dia menyisakan 10 bit host, sehingga di sini dia dapat menyediakan 2 pangkat 10, ini kan host kan, 10 ini host, jadi dia 2 pangkat 10 dikurangi 2 sama dengan 1022 host. Nah, fungsi 172.16.0.0/22 itu merupakan alamat private. Nah, di materi ini tuh alamat tersebut tuh hanya digunakan sebagai contoh ya untuk alamat publik. Jadi di sini si perusahaan
memiliki satu kantor pusat dan 4 kantor cabangnya. Nah, ini satu kantor pusat dan 4 kantor cabang. Nah, jadi setiap lokasi itu membutuhkan satu subnet untuk jaringan lokal dan satu subnet untuk koneksi router ke ISP. Karena di sini terdapat 5 lokasi, jumlah subnet yang dibutuhkan itu adalah 10 subnet. Kebutuhan host terbesarnya itu dia berada di kantor pusat, yaitu 40 host. Jadi agar bisa menampung 40 host itu dibutuhkan 6 bit ya. 6 bit host karena 2 pangkat 6 dikurang 2 sama dengan 62 host. Jadi dari Jadi di jaringan ini ada si skema subnetnya ya. Dari jaringan awal si /22 itu sebanyak 4 bit host dipinjam untuk membuat subnet. Jadi prefix barunya itu menjadi /26 dengan subnet masknya 255.255.255.192. Hasilnya itu adalah 16 subnet dan setiap subnetnya dapat digunakan oleh 62 host. Jadi urutan subnet /26 itu bertambah sebesar 64, yaitu dari 172.16.0.0/26, 172.16.0.64/26, lalu 172.16.0.128/26, lalu 172.16.0.192/26, lalu dia 172.16.1.0/26 sampai seterusnya ke 172.16.3.192/26. Nah, jadi di gambar pembagian jaringan ini ya, subnet tersebut tuh diberikan kepada setiap lokasi dan koneksi ISP. Contohnya tuh di jaringan kantor pusat dia menggunakan 172.0.0/0.64/26. Sedangkan koneksi routernya, router kantor pusat menuju ISP itu dia menggunakan 172.16.0.0/26. Nah, kantor cabang lainnya juga mendapatkan subnet yang berbeda agar tidak terjadi penggunaan alamat yang sama. Ini kan berbeda ya, sesuai dengan yang tadi kita hitung. Ya, di sini dia ada aktivitas determinity the number of bits to borrow, yang dimana jumlah bit hostnya itu ditentukan berdasarkan jumlah host yang dibutuhkan. Jadi prefix yang dipilih itu harus memiliki jumlah alamat yang cukup tetapi tidak terlalu banyak membuang alamat. Ini contoh yang awal tuh dia menggunakan si hostnya itu kan dia membutuhkan 250 host. Jadi subnet prefix yang digunakan 24, subnet masknya itu 255.255.255.0. lalu kita coba lihat yang lainnya. Oke, jadi jika dia butuh 1000 host, prefix yang digunakan itu /22 ya. Dan baik, begitu saja presentasi 11.7 dari saya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suranda Wijaya dengan NPM 2578212 dari TRI kelas 2D. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang materi
struktur desain. Oke, struktur desain. Nah, di bagian ini ada namanya perencanaan alamat jaringan IPv4. Sebelum memulai pembagian subnet, Anda harus mengembangkan skema pengamatan IPv4 untuk seluruh jaringan Anda. Anda perlu mengetahui berapa banyak subnet yang Anda butuhkan. Berapa banyak host yang dibutuhkan oleh subnet tertentu, dan apa saja yang menjadi bagian dari subnet tersebut. Bagian mana dari jaringan Anda yang menggunakan alamat privat dan mana yang menggunakan alamat publik, serta banyak faktor penentu lainnya. Skema pengelamatan yang baik memungkinkan pertumbuhan di masa mendatang. Skema pengelamatan yang baik juga merupakan ciri khas administrator jaringan yang baik. Perencanaan subnet jaringan IPv4 mengharuskan Anda untuk memeriksa kebutuhan penggunaan jaringan suatu organisasi dan bagaimana subnet tersebut akan disusun. Melakukan studi kebutuhan jaringan adalah titik awalnya. Nah, ini berarti melihat seluruh jaringan, baik internet maupun DMS, menentukan bagaimana setiap area akan disegmentasi. Rencana pengalamatan mencakup penentuan di mana konservasi alamat diperlukan, biasanya di dalam DMS, dan di mana terdapat lebih banyak fleksibilitas, biasanya di dalam intranet. Jika konservasi alamat diperlukan, rencana tersebut harus menentukan beberapa banyak subnet yang dibutuhkan dan beberapa banyak host per subnet, seperti yang dibahas sebelumnya. Ini biasanya diperlukan untuk ruang alamat IPv4 publik di dalam DMS, dan ini memungkinkan besar akan mencakup penggunaan VLSM. Di dalam intranet, perusahaan konservasi alamat biasanya dibutuhkan masalah besar. Hal ini sebagian besar disebabkan oleh penggunaan pengelamatan IPv4 pribadi, termasuk 10.0.0.8 dengan lebih dari 16 juta alamat IPv4 host. Bagi sebagian besar organisasi, alamat IPv4 privat menyediakan alamat intranet yang lebih dari cukup. Namun bagi banyak organisasi dan ISP yang lebih besar, bahkan yang alamat IPv4 privat pun tidak cukup besar untuk mengkomodasi kebutuhan intranet mereka. Ini adalah alasan lain mengapa organisasi beralih ke IPv6. Untuk intranet yang menggunakan alamat IPv4 privat dan DMS yang menggunakan alamat IPv4 publik, perencanaan dan penugasan alamat sangatlah penting. Jika diperlukan, rencana pengalamatan mencakup penentuan kebutuhan setiap subnet dan hal ukuran berapa banyak host yang ada per subnet. Rencana pengalamatan juga perlu mencakup bagaimana alamat host akan ditetapkan, host mana yang menggunakan alamat IPv4 statis dan host mana yang menggunakan DHCP untuk mendapatkan informasi pengalamatan mereka. Hal ini juga akan membantu mencegah duplikasi alamat, sekaligus memungkinkan pemantauan dan pengelolaan alamat untuk alasan kinerja dan keamanan. Mengapa kebutuhan alamat IPv4 adalah IPv4 Anda akan menentukan tentang alamat host yang akan diterapkan dan membantu memastikan bahwa ada cukup alamat untuk memenuhi kebutuhan jaringan Anda. Di sini ada penugasan alamat perangkat. Di sini ada yang pertama, klien pengguna akhir. Sebagian besar jaringan mengalokasikan alamat IPv4 ke perangkat klien secara dinamis menggunakan dynamic host configuration protokol DHCP yang mengurangi beban pada staf pendukung jaringan dan hampir menghilangkan kesalahan input. Dengan DHCP adalah alamat hanya disewakan untuk jangka waktu tertentu dan dapat digunakan kembali ketika masa sewa berakhir. Ini adalah fitur penting untuk jaringan yang mendukung penggunaan semester dan perangkat enablable. Mengubah skema subnetting berarti server DHCP perlu konfigurasi ulang dan klien harus memperbarui alamat IPv4 mereka. Karena IPv6 dapat memperoleh informasi alamat menggunakan DHCP v6 atau SLAAC. Terus server dan perangkat peripheral.
Perangkat ini harus memiliki alamat IP statis yang dapat diprediksi. Gunakan sistem fenomoran yang konsisten untuk perangkat-perangkat ini. Terus ini ada namanya server yang dapat diakses dari internet. Server yang perlu tersedia secara publik di internet harus memiliki alamat IP4 publik yang paling sering diakses menggunakan NAT di beberapa organisasi. Server internal yang tidak tersedia untuk umum harus tersedia bagi pengguna jarak jauh. Dalam kebanyakan kasus, server ini diberi alamat pribadi secara internal dan pengguna diharuskan membuat koneksi jaringan pribadi virtual (VPN) untuk mengakses server. Ini memiliki efek yang sama seperti jika pengguna mengakses server dari host di dalam internet. Perangkat perantara. Perangkat ini diberi alamat untuk manajemen jaringan, pantauan keamanan, karena kita harus tahu cara berkomunikasi dengan perangkat perantara. Perangkat tersebut harus memiliki alamat yang dapat diprediksi dan ditetapkan secara statis. Ketuai. Router ini perangkat virtual memiliki alamat IP yang ditetapkan untuk setiap antarmuka yang berfungsi sebagai gateway. Untuk host ini jaringan tersebut biasanya antarmuka router menggunakan alamat terendah atau tertinggi di jaringan. Saat mengembangkan skema pengalamatan IP, umumnya disarankan untuk memiliki pola tetap tentang bagaimana alamat dialokasikan ke setiap jenis perangkat. Hal ini bermanfaat bagi administrator saat menambahkan dan menghapus perangkat, memfilter lalu lintas berdasarkan IP, serta menyederhanakan dokumentasi. Sini ada itu praktiknya. Oke. Cukup sekian penjelasan dari saya, lebih kurangnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.